perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru, ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai membaca hadisnya, yaitu hadis yang pertama, ya, hadis yang ke-169 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Rawahu Muslim. Jadi dalam hadis ini, ya, ada dua riwayat. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan yang kedua hanya Imam Muslim saja, ya. Tentunya kedua hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih, ya, artinya sahih, tidak diragukan lagi perawi hadisnya, ya, karena terkenal perawinya itu adalah apa? Siqah dan juga adil, ya, betul. Nah, yang pertama dari, ya, Aisyah. Aisyah sudah kita kenal, beliau adalah salah seorang dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahdatsa, ya, ai ibtada'a, barang siapa, ya, melakukan atau berbuat sesuatu yang baru, ya, ai ibtada'a fi amrina ai dinina, ya, dalam masalah urusan agama kami, ya, ma laisa minhu fa huwa raddun, maka apa? Maka, ya, itu akan ditolak mentah-mentah. Ai mardudun la yaltabit ilaihi min itlaqil masdar. Ya, tidak. Jadi yang dimaksud ditolak di sini adalah, ya, apabila amal-amal atau perbuatan yang dia lakukan itu tidak ada apanya, tidak ada sumber atau dasarnya, ya. Jemaah sekalian yang berbahagia, ya, pada pertemuan Sabtu yang lalu sudah saya jelaskan sedikit mengenai masalah yang berkaitan dengan bid'ah. Ya, memang yang namanya bid'ah, ya, itu berasal dari kata bada'a, ya, bada'a artinya menjadikan atau membuat. Karena dalam Al-Quran Allah jelaskan badi'us samawati wal ardh, ya, Allah Subhanahu wa taala telah membuat atau menjadikan apa? Langit dan bumi, ya. Nah, di sini dijelaskan, ya, yang tertolak itu adalah sesuatu yang tidak ada apanya, sumber ataupun dasarnya, ya. Memang dalam, ya, pengambilan suatu hukum, kita sumber hukum bagi kita umat Islam yang paling kuat ada dua, yaitu apa? Yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dan yang kedua apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu hadis-hadis yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan tetapi yang perlu kita pahami, ya,
tidak segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi lantas kita selaku umatnya ya kita mengerjakan suatu kebaikan itu akan dihitung salah, tidak selamanya ya. Artinya ya meskipun itu perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi boleh jadi ya perbuatan itu dikerjakan oleh siapa? Para sahabat ya. Jika para sahabat tidak mengerjakan, boleh jadi itu perbuatan dikerjakan oleh siapa? Tabi'in ya. Jika tabi'in tidak mengerjakan juga, boleh jadi dikerjakan oleh siapa? Tabi'in ya. Nah, jika tabi'in juga tidak mengerjakan, boleh jadi apa? Dikerjakan oleh apa? Generasi dan seterusnya, yaitu para ulama ya. Nah, artinya ya perkara yang baru di sini maksudnya adalah perkara baru yang sifatnya masih umum ya. Artinya umum apa? Ya perkara-perkara yang memang benar-benar tidak ada sumbernya ya, baik dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada ya, dalam ijma tidak ada, dalam qiyas tidak ada, dalam istihsan tidak ada, dalam amal ahlul Madinah tidak ada ya. Nah, ketika ini memang tidak ditemui ya itu